Halo kaum rebahan, selamat datang di channel Pemersatu Bangsa. Kali ini, aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul Cashback. Film ini dirilis pada tahun 2006 yang disutradarai oleh Sean Ellis. Film ini mengisahkan seorang pria yang mengalami insomnia akut yang disebabkan karena ia gagal move on setelah berpisah dengan mantan pacarnya. Agar bisa ia melupakan mantan pacarnya itu, ia berandai-andai bisa mengendalikan waktu dan berfantasi menelanjangi beberapa wanita dan menggambarnya. Namun, tak disangka, lamunannya menjadi kenyataan. Gak usah banyak basi, langsung kita masuk ke alur ceritanya aja. Tapi, sebelum masuk ke alur ceritanya, kami ingin mengingatkan jangan lupa kalian like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar kalian gak ketinggalan video spoiler-spoiler film panas kita berikutnya. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang laki-laki bernama Ben Willis, tokoh utama kita di film ini, yang sedang bertengkar dengan pacarnya yang bernama Susie. Karena Ben meminta putus dengan pacarnya karena pacarnya tidak pernah memberikan kesempatan untuk Ben membahagiakannya. Setelah seminggu putus, ketika berada di kantin, Ben melihat Susie yang sudah memiliki pacar yang bernama Steve Jenkins. Ben pun sangat menyesal telah memutuskan Susie. Dia tak punya kepercayaan diri dan selalu memikirkan suatu hal buruk. Akhirnya, dia harus menerima semua penyesalan ini. Tetapi, untungnya Ben mempunyai sahabat dari kecil yang selalu setia bersamanya, yaitu Sen. Sen selalu memberikan semangat kepada Ben, dan menyuruhnya melupakan mantannya yang telah mencampakkannya itu. Mulailah mencari wanita yang lebih cantik dan seksi supaya mantannya itu menyesal telah mencampakkanmu. Scene berganti ke sebuah kelas melukis. Ben dan teman kelasnya diberi tugas oleh dosennya untuk melukis pria tanpa busana yang berada di tengah-tengah para murid. Tetapi Ben malah melukis seorang wanita teman kelasnya karena Ben lebih suka melukis seorang wanita yang begitu indah apalagi tanpa busana. Asal lu Ben, kalau wanitanya telanjang mah semuanya lagi mau. Di saat malam hari, Ben tidak bisa tertidur dan terus memikirkan Susie. Dengan penuh penyesalan, akhirnya Ben memberanikan diri untuk menelpon Susie, lalu Ben menanyakan kepada Susie, apakah kita bisa bersama lagi? Susie pun menjawab, tidak Ben, aku sudah bersama Steve dan sudah tidur bersamanya. Seketika, Ben langsung galau dan sangat sedih mendengar itu, dan selalu memikirkannya setiap detik hingga dia tidak bisa tidur selama seminggu. Ben sudah mencoba berbagai cara untuk tidak memikirkan Susie. Dari mulai menonton film dan membaca ulang koleksi buku-bukunya. Scene pun berganti ke sebuah supermarket. Ketika Ben sedang berbelanja, tak sengaja Ben melihat lowongan pekerjaan untuk bagian malam hari di supermarket itu. Ben ingin mencoba melamar pekerjaan di sana, karena dia harus menyibukkan dirinya pada malam hari supaya dia tidak terlalu terbayang-bayang oleh Susie. Lagian lumayan juga penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ben pun melamar pekerjaan itu, tapi ternyata manajer yang bernama Mr. Jenkins itu menyukai CV Ben, yang membuatnya langsung diterima bekerja. Di tempat kerja, Ben memiliki 4 teman kerja bernama Sharon Pitney, Barry Brickman, Matt Stephens, dan Brian. Waktu terus berlalu. Mereka pun sudah akrab dan mengisi waktu luang yang membosankan itu dengan cara balapan skuter di dalam supermarket dengan bahagia. Mereka bercanda bersama. Di suatu hari, ketika Ben sedang melamun di tempat kerjanya, sambil membayangkan seandainya waktu berjalan begitu cepat, sehingga masa galaunya ini cepat berlalu, tetapi malah sebaliknya, waktu dengan perlahan melambat dan berhenti. Semua orang pun berhenti terdiam seperti patung, tetapi hanya Ben yang dapat bergerak bebas. Entah kekuatan dari mana, sejak saat itu, Ben dapat memberhentikan waktu sesuka hatinya, hanya menggunakan pikirannya. Ben pun langsung membuka seluruh pakaian wanita yang ada di supermarket itu. Tetapi dia tidak mengenjot seluruh wanita itu seperti laki-laki pada umumnya yang selalu berpikiran seks. Ben hanya memandang keindahan tubuh itu dan melukis seluruh wanita yang tanpa busana itu, karena Ben adalah seorang pelukis.
Setelah Ben puas melukis seluruh wanita yang ada di supermarket itu, ia merapikannya seperti sebelumnya seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Ben hanya perlu menyembunyikan. Ketika sedang berada di loker ganti, Ben mencoba mengajak ngobrol Sharon. Saat itulah Ben menaruh hati pada Sharon. Ben melanjutkan aktivitas seperti biasa, tetapi ketika Ben sedang bekerja, Ben dijahili oleh Matt dan Barry. Kalau Matt nanti malam akan nonton bioskop dengan Sharon, lalu mengajaknya melakukan adegan pengejutan. Matt berbicara seperti itu karena dia tahu kalau Ben menyukai Sharon. Ben yang mendengar itu sangat sedih, lalu menceritakannya ke sahabat kecilnya, dan dia merasa sedikit tenang. Keesokan harinya, di loker ganti, ketika Matt datang, Barry menanyakan bagaimana kejadian tadi malam. Matt pun menjawab kalau tadi malam sangat indah dan nikmat. Ben pun hanya terdiam mendengarnya. Ketika sedang mengobrol, manajernya datang dan mengatakan kalau hari Minggu ada pertandingan sepak bola dengan cabang lain. Dan harus bermain serius dikarenakan reputasi supermarket yang dipertaruhkan. Tiba di hari di mana pertandingan sepak bola melawan cabang lain, tapi di sini tim lawan terlihat lebih jago dan membuat tim Ben terbantai 2-6-0. Pertandingan itu dihadiri oleh Sharon. Di sana, ia menyemangati Matt yang membuat Ben semakin merasa insecure. Ketika pertandingan akan berakhir, Ben menghentikan waktu dan ia mengambil minum di sebuah toko. Namun tak disangka di sana ia juga bertemu dengan seseorang yang juga bisa menghentikan waktu. Sesuatu terjadi. Matt tidak sengaja menendang bola ke arah manajernya yang membuat si manajer harus dibawa ke rumah sakit. Dan Matt meminta tolong kepada Ben agar ia mengantarkan Sharon pulang. Ben mengajak Sharon mampir ke sebuah kafe. Ben bertanya kepada Sharon apakah ia memiliki hubungan dengan Matt, dan apakah benar saat pergi berkencan dengan Matt, ia melakukan adegan pengejutan. Sharon pun kaget dan mengatakan kalau Sharon hanya menonton bioskop saja sebagai teman, tidak lebih. Ben merasa senang dan tenang mendengar jawaban dari Sharon. Setelah itu, Ben mengantar Sharon pulang. Mereka pun sampai di depan rumah Sharon. Ketika Ben ingin pamit pulang, Ben mencoba mencium Sharon, tetapi Sharon menolaknya. Ben pun kecewa dan pergi pulang. Mungkin ini belum saatnya, sabar ya Ben. Lalu scene berganti keesokan harinya di tempat kerja, semua karyawan dipanggil ke ruangan sang manajer dan mengatakan kalau dia akan melakukan pesta ulang tahunnya dan mengundang semua orang termasuk mereka berempat. Dan menyuruh Ben mencari wanita penghibur yang sangat cantik. Ben pun bingung harus mencari kemana dan mencoba menceritakan kepada Sen kalau dia disuruh bosnya mencari wanita penghibur untuk acara ulang tahun bosnya. Sen pun akan membantu Ben mencarinya tapi dengan syarat yaitu dia boleh ikut dalam acara pesta ulang tahun bosnya. Ben pun mensetujuinya dan mereka mencari ke sebuah bar. Tapi di sana terlihat bartender dan pengunjung yang sangat bodoh. Ben tidak yakin dengan ini. Tetapi Sen meyakinkannya kalau ini pasti akan baik-baik saja. Mereka mencari dan akhirnya mendapatkan wanita penari yang cocok. Malam pun tiba. Waktunya Ben bekerja seperti biasa di supermarket. Dan Ben sudah tidak tidur selama 4 minggu. Tetapi ia mulai berhenti memikirkan Susie. Dia sedang jatuh cinta kepada Sharon yang di pikirannya sekarang hanya Sharon setiap saat. Tak ada yang lain lagi. Seperti biasa, ia dapat mengendalikan waktu, memperlambat, mempause sementara beberapa waktu nih. Supaya dia bisa memandangi wajah Sharon yang begitu indah sambil melukis ratusan wajah Sharon sepanjang hari. Ia sangat bahagia seperti hidup kembali. Ketika Sharon ingin pulang kerja, Sharon mengajak Ben untuk datang ke pesta berpasangan dengannya dan meminta menjemputnya jam 8. Lalu Sharon mencium Ben sebelum pulang. Setelah kejadian itu, Ben merasakan kutukannya hilang. Setelah Ben pulang kerja, mencoba tidur, ternyata dia bisa tidur pulas dari pagi sampai sore hari. Tetapi Ben terbangun pada sore hari karena ada telepon. Ternyata itu Matt dan Barry yang mengerjai Ben lagi, mengaku menjadi pemilik galeri art yang menyukai lukisan Ben di tempat kuliahnya dan meminta Ben datang ke galeri art miliknya. Ben pun percaya dan merasa senang karena ada yang menyukai karya lukisannya. Malam pesta pun tiba.
Terlihat mereka semua sedang bersiap-siap mencari pakaian agar terlihat keren saat ke pesta. Kemudian, Ben menjemput Sharon dan menceritakan kalau ada pemilik art yang tertarik kepada lukisan Ben. Sharon dan Ben pun terlihat senang, lalu mereka pergi ke pesta bersama. Ketika mereka sampai di pesta, Ben terkejut karena di situ ada mantannya juga, yaitu Susie. Ternyata pacarnya Susie, si Steve Jenkins, adalah adik dari bosnya Ben. Pesta pun sangat ramai dan berjalan sangat seru. Di saat sedang pesta, Ben ingin buang air kecil dan harus mengantri panjang. Namun saat sedang mengantri, Ben malah bertemu dengan Susie dan tak disangka Susie berkata kepada Ben kalau dia menyesal dan ingin kembali bersamanya. Seketika, Ben terdiam dan kaget. Dengan ucapan Susie, tiba-tiba Susie langsung mencium Ben. Tak diduga, kejadian itu dilihat oleh Sharon. Sharon sangat kecewa dan pergi meninggalkan pesta. Ben yang mengetahui itu langsung menghentikan waktu dan berpikir bagaimana cara menjelaskan ke Sharon kalau Ben sangat mencintainya dan sudah move on dari Susie. Ben berpikir keras sampai harus memberhentikan waktu selama 2 hari. Akhirnya Ben ingat sesuatu kalau dia akan memajang ratusan lukisan Sharon di galeri art milik Alex dan akan mengundang Sharon ke acara tersebut. Ben pun langsung mendatangi rumah Sharon, tapi Sharon sangat marah dan tidak mendengarkan Ben. Ben pun sangat sedih memikirkan wanita yang ia cintai, dan Ben kembali mengalami masalah sulit tidur. Semenjak kejadian itu, Sharon pun sudah tidak bekerja di supermarket itu lagi. Di hari ini, Ben ada janji untuk bertemu dengan Alex di galeri artnya. Sesampainya di sana, Ben menemui Alex yang ternyata Alex tidak pernah menelponnya. Ben pun tersadar bahwa ia sedang dijahili oleh seseorang, dan ia sangat kecewa dan memutuskan untuk pergi. Namun saat Ben ingin pulang, Alex ingin melihat karya Ben. Alex sangat menyukai lukisan Ben dan memutuskan untuk memajang ratusan lukisannya di pameran nantinya. Ben sangat senang dan ingin membuktikan ke Sharon bahwa semuanya berjalan lancar dan ia mengundang Sharon ke acara pameran lukisannya. Sharon benar-benar datang ke acara pameran lukisan Ben. Mereka bertemu di sana. Sharon begitu amat kagum melihat ratusan gambar dirinya. Ben menunjukkan kepada Sharon bahwa ia bisa mengendalikan waktu dan yang pastinya ia menunjukkan bahwa ia benar-benar mencintai Sharon. Nah, guys, dari alur cerita tadi, ada pembelajaran yang dapat kita ambil, yaitu apapun yang berlebihan itu sangat tidak baik. Jadi teruntuk kalian nih para bucin, gak usah deh terlalu amat menggalau jodoh orang, karena tenang aja, masih banyak kok ikan-ikan di laut. Menurut kalian gimana? Kalian bisa komen di bawah ya. Bye, love you. Mwah.